Halo, assalamualaikum guys. Di sini kami akan menjelaskan tentang aplikasi persamaan diferensial pada bidang teknik lingkungan dan teknik geofisika. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nahika Purnamasari dan saya sendiri Sulailisa Idah. Jadi guys, ayo kita belajar bareng. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas aplikasi persamaan diferensial pada bidang teknik, yakni pada pertumbuhan dan peluruhan. Nah, jika N menunjukkan jumlah, kuantitas, atau kualitas sesuatu dalam waktu T, maka perubahan yang bertambah akan sama dengan perubahan yang berkurang sama dengan peluruhan, yang biasa disimbolkan yakni berbanding lurus dengan kuantitas N, atau bisa kita sebut dengan yakni dN per dt min Kn sama dengan 0. Nah baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang peluruhan radioaktif. Nah, zat radioaktif ini mengalami peluruhan dengan pancaran radioaktif. Maka jika Nt adalah massa zat yang tersisa saat T, N0 adalah massa awal zat, maka laju peluruhan relatif konstan. Hal ini, maka laju perubahan zat M terhadap waktu T dapat dinyatakan dN per dt sama dengan Kn dan dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, untuk selanjutnya yakni diintegralkan terhadap nilai T sehingga bertemu dengan N sama dengan Kt per C. Nah, pada nilai awal T sama dengan 0, maka zat adalah N0. Nah, maka N0 sama dengan C. Lalu kemudian disubstitusikan pada hasil ada yakni dan N sama dengan Kt per C. Lalu kita substitusikan ya teman-teman, sehingga bertemu dengan hasil N sama dengan C pangkat Kt. Nah, itu tadi penjelasan tentang pertumbuhan dan peluruhan ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita langsung melangkah ke contoh soal. Nah, di situ ada contoh soal, yakni ada 3 poin. Kita disuruh mencari yang poin A, yakni ekspresi matematisnya, dan yang B adalah massa zat setelah 4 jam, dan yang C adalah lamanya waktu yang dibutuhkan sehingga zat tersebut seluruh jadi setengah massa awalnya. Nah, oke, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya teman-teman. Nah, untuk yang poin A, kita tinggal mensubstitusikan saja, yakni tinggal memasukkan nilainya pada rumus N sama dengan CE pangkat KT. Nah, sehingga nanti setelah disubstitusi akan bertemu N sama dengan CE pangkat KT, yakni sama dengan 50 sama dengannya turun CE pangkat K dikali 0. Nah, setiap bilangan berpangkat 0 itu sama dengan 1, maka nilai 50 sama dengan C. Nah, karena di dalam soal diketahui setelah 2 jam diamati zat tersebut kehilangan 10% dari massa awalnya, maka sudah diketahui kan T sama dengan 2, lalu kita masukkan sehingga bertemu 5 mili, lalu 50 dikurangi 5 sama 45 mili. Nah, lalu kita distribusikan lagi ke dalam rumus N sama dengan CE pangkat KT, sehingga bertemu dengan hasil negatif 0,053 sama dengan K. Maka ekspresi matematisnya yakni N sama dengan 50E pangkat negatif 0,053. Nah, untuk yang B sama ya, sehingga bertemu dengan hasil 40,5 mg. Nah, untuk yang C ini kita akan mencari T, yakni waktu yang dibutuhkan sehingga zat luruh jadi setengah massa awalnya. Nah, tadi kan kita sudah diketahui bahwa massa awal yaitu 50 mili, maka apabila setengah dari massa awalnya berarti menjadi 25 mili. Nah, lalu kita substitusikan ke rumus yang tadi sehingga bertemu T sama dengan 13 jam. Nah, baik teman-teman, untuk yang poin kedua yakni kita akan membahas tentang benda jatuh atau gerak gravitasi. Kalian pasti nggak asing kan dengan kata gravitasi? Nah, biasanya kata gravitasi ini berkaitan dengan benda-benda yang jatuh. Nah, anggaplah suatu benda dengan massa M yang jatuh secara vertikal dipengaruhi oleh gaya gravitasi dari suatu hambatan udara yang proporsional terhadap kecepatan benda tersebut.
mengasumsikan bahwa gravitasi dan massa konstan, dan untuk memudahkan tentukan arah bawah sebagai arah positif ya. Nah, baik, untuk selanjutnya yakni kita akan membahas hukum gerak kedua Newton. Jadi hukum Newton itu ada dua ya teman-teman, ada hukum Newton 1 dan ada hukum Newton 2. Nah, untuk itu kita bahas yang Newton 2 aja ya. Nah, gayaan itu yang bekerja pada benda sebanding ya dengan laju perubahan momentum benda tersebut atau untuk massa konstan. Nah, jadi itu ya teman-teman bunyi dari hukum kedua Newton. Nah, untuk rumusnya yaitu F sama dengan M dV per dt. Nah, di mana F yaitu gaya neto pada benda, sedangkan V yaitu kecepatan benda, di mana keduanya pada waktu T. Nah, untuk soal yang dihadapi ini, ada dua gaya yang terdapat pada benda, yakni yang pertama ada gaya gravitasi karena bobot benda W yang sama dengan miligram. Nah, untuk yang kedua ada gaya karena hambatan udara Kv, di mana K lebih besar sama dengan 0 adalah suatu konstanta profesional. Nah, tanda minus diperlukan karena gaya ini melawan kecepatan. Artinya, gaya ini bekerja ke atas atau bernilai negatif. Nah, dengan demikian, maka F sama dengan mg min kv atau mg min kv sama dengan m dv per dt. Nah, jika hambatan udara diabaikan, maka K sama dengan 0 sehingga dv per dt sama dengan G. Nah, itu tadi penjelasan tentang hukum kedua Newton. Untuk itu kita langsung masuk ke contoh soal. Nah, sebuah benda dengan massa 5 struk dijatuhkan dari ketinggian 100 feet dengan kecepatan 0. Nah, mengasumsikan tidak ada hambatan udara. Nah, untuk yang poin A, kita disuruh mencari ekspresi matematis untuk kecepatan benda tersebut dalam waktu T. Nah, untuk yang kedua yaitu ekspresi matematis untuk posisi dari benda tersebut pada waktu T. Nah, untuk yang ketiga yakni waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Nah, untuk yang poin A, penjelasannya yakni sebagai berikut. Nah, karena tidak ada hambatan udara, maka berlaku dV per dt sama dengan G. Nah, persamaan diferensial ini linear. Kenapa demikian? Karena dapat dipisah. Maka untuk langkah selanjutnya yaitu pengintegralan agar mendapatkan solusinya. Nah, integral dV sama dengan integral g dt sehingga V sama dengan gt plus J. Ketika T sama dengan 0, V sama dengan 0, maka V sama dengan gt plus J. Nah, untuk itu kita langsung substitusikan ya teman-teman. Nah, dengan mengasumsikan G sama dengan 32 FT dt kuadrat, maka ekspresi matematisnya yakni V sama dengan 32 T. Nah, ekspresi matematis untuk posisi benda pada waktu T. Nah, tadi diingat bahwa kecepatan yakni laju perubahan atau perpindahan dan dilambangkan dengan X. Nah, lalu V sama dengan dV per dt sehingga 32T sama dengan dx per dt. Maka persamaan diferensial ini juga linear dan dapat dipisah sehingga solusinya adalah 32T dx per dt dipisah lalu diintegralkan. Nah, lalu pada keadaan T sama dengan 0, maka 0 sama dengan 16 dikali 0 kuadrat plus C1. Nah, lalu kita substitusikan sehingga kita nantinya akan bertemu dengan hasil persamaan matematis X sama dengan 16C kuadrat. Nah, untuk yang poin selanjutnya yakni waktu yang diperlukan untuk mencapai permukaan tanah. Nah, tadi kan sudah diketahui X sama dengan 16
pada ketinggian 100 feet. Nah, jadi ketika X sama dengan 100, maka akan 100 per 16 sama dengan 2,5 detik. Jadi, waktu yang dibutuhkan benda tersebut jatuh ke tanah pada ketinggian 100 feet adalah 2,5 detik. Nah, segitu dulu penjelasan dari kami ya teman-teman. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa langsung kontak kami di akhir video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.